Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1449. Chapter 1449, Before You Joust. Dengan sekilas cahaya perak, Bu Yuena kembali ke kamarnya sendiri. Rona merah di wajahnya tidak terlihat sekarang. Sebagai gantinya hanya rasa dingin. Dia melihat keluar jendela dengan tatapan agak sedih. Dia di sini, ke arah itu. Tapi apa yang harus saya lakukan? Meskipun saya menduga dia akan datang, sekarang dia benar-benar di sini, mengapa hati saya sangat bingung. Jalanan dan gang kota Minggu dipenuhi dengan diskusi tentang festival Juice for Us Pals. Foto dan poster Putri Naga Perak telah terjual habis seperti kue panas. Beberapa barang dagangan hanya dijual di Pagoda Jiwa. Pagoda Roh mendelegasikan hak untuk menjual ke beberapa broker dan mereka menghasilkan banyak uang. Dengan pendapatan yang mereka peroleh dari lisensi siaran, penjualan tiket, dan biaya pendaftaran, Pagoda Jiwa tidak mengalami kerugian finansial apapun untuk festival ini. Juga, Pagoda Roh adalah satu-satunya pihak yang mengetahui biaya produksi Jiwa Roh buatan. Secara keseluruhan, ini tidak hanya akan sangat membantu mereka memenangkan opini publik, mereka juga mendapatkan untung dari semua ini. Pagoda Jiwa juga telah menyiapkan sejumlah besar hadiah murah hati. Hadiah ini tampaknya memiliki nilai tinggi, tetapi pada dasarnya diproduksi oleh Pagoda Roh itu sendiri. Terutama ketika sebagian besar hadiah mereka adalah jiwa roh, biaya sebenarnya sangat rendah. Paman Tuan, Tanggulin membungkuk hormat ke arah pria paruhbaya di depannya. Pria paruhbaya itu tersenyum dan menepuk pundaknya, aku tidak mengira kamu akan tumbuh secepat ini. Jadi Anda telah menjadi judul Douluo dalam waktu yang singkat. Lepaskan armor perang Anda. Coba kulihat. Baik, Tanggulin setuju. Dengan sebuah pikiran, armor perang Dragon Moon Song menutupi tubuhnya. Armor pertempuran yang berkilauan dan tembus cahaya tampak nyata, dan permukaan metalik memiliki tekstur tersendiri. Armor tempurnya sepertinya ditempa dari kristal emas. Pria paruhbaya itu mengangkat tangan dan menekan pelindung dadanya, mengetuknya dengan lembut dengan jari beberapa kali. Garis cahaya samar berputar di sepanjang permukaan armor pertempuran. Setelah melakukan beberapa pengamatan kasar, pria paruhbaya itu menganggukkan kepalanya dengan puas. Karir kami menuntut kami untuk menjadi perfeksionis, karena hanya perfeksionis yang dapat menempa logam terbaik dan membuat armor tempur terbaik. Anda melakukannya dengan sangat baik dalam hal ini. Baik sekali. Menempa jiwa Anda pada dasarnya dikuasai. Saya rasa ini ada hubungannya dengan kecepatan peningkatan basis kultivasi Anda. Selain itu, kekuatan spiritual Anda sudah ada di ranah domain roh. Sekarang, Anda memiliki semua yang mendasar. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengajari Anda pemurnian surgawi. Ya, pria paruhbaya yang berdiri di depan Tanggulin adalah tuan pamannya. Dia pasti salah satu persona paling kuat di Federasi Douluo. Pengrajin dewa dari generasi tersebut, Presiden Asosiasi Pandai Besi, Zhen Hua. Sejak upaya pembunuhan itu, keamanan Zhen Hua telah diperketat. Tidak ada yang tahu di mana dia setiap saat. Bahkan pemerintah federal, termasuk Pagoda Jiwa, menaruh banyak perhatian pada pengrajin dewa ini. Ketika kultus Roh Kudus bekerja sama dengan Pagoda Roh sebelumnya, diusulkan bahwa mereka akan menculik Zhen Hua dan membuatnya menghasilkan baju besi perang 4 kata untuk mereka. Meskipun Qianglu Dongfeng sangat ingin bekerja sama dengan mereka dalam menangani Akademi Shrek, dia tidak menyetujui proposisi itu. Pentingnya Divine Craftsman ini terbukti. Di ranah Master Jiwa, karena kehadiran pengrajin dewa inilah Federasi Douluo dapat sepenuhnya mendominasi dua benua lainnya, serta kultus Roh Kudus. Meskipun kultus Roh Kudus sangat kuat, mereka tidak memiliki Master Armor perang 4 kata. Bahkan makhluk seperti Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa hanya berhasil melengkapi armor perang 3 kata dengan efek armor pertempuran 4 kata melalui bertahun-tahun pemeliharaan. Namun, itu bukanlah armor tempur 4 kata yang asli. Dengan kata lain, dia telah membayar harga yang terlalu tinggi untuk mendapatkan armor tempur 4 kata. Meskipun Zhen Hua jarang pindah akhir-akhir ini, bersamanya di sini, itu sangat bermanfaat bagi kekuatan besar di Federasi. Oleh karena itu, mereka semua sangat melindungi pengrajin dewa ini. Secara alami, status asosiasi pandai besi naik seperti kapal saat air pasang. Asosiasi pandai besi dengan dan tanpa pengrajin dewa seperti dua organisasi yang berbeda.
Perlakuan yang diterimanya akan berbeda seperti langit dari bumi. Tang Wulin tidak mencari Zhenhua di Heaven Do City. Pengrajin dewa ini sudah ada di kota Mingdu, dan ada lebih banyak sumber daya untuk melindungi dirinya di sini. Juga tidak mudah untuk berurusan dengan Divine Craftsman Zhenhua. Tidak hanya dia adalah Master Armor Pertempuran 4 Kata, dia juga Master Misha Divine. Keistimewaan terbesar Misha ilahinya adalah melindunginya. Bahkan jika makhluk seperti dunia bawah Douluo Haluosa meluncurkan serangan diam-diam padanya, Zhenhua tidak akan langsung terancam. Yang dia butuhkan hanyalah sedikit waktu dan dia akan bisa melarikan diri. Selama perjalanannya ke kota Mingdu, selain berpartisipasi dalam festival Juice for Aspos, Tang Wulin memiliki tujuan lain, dan itu adalah untuk mempelajari pemurnian surgawi dari tuan pamannya. Banyak prasyarat yang dibutuhkan untuk mempelajari pemurnian surgawi. Seseorang harus memiliki basis kultivasi 9 cincin dari judul Douluo. Seseorang juga harus memiliki pemahaman yang sangat dalam dan dasar yang kuat dalam menempa jiwa sebelum seseorang dapat mencoba pemurnian surgawi. Di dalam asosiasi pandai besi, hanya ada 3 individu yang memenuhi kriteria ini, namun, mereka tidak dapat mencapai terobosan itu. Guru Tang Wulin, Mu Chen, yang juga pandai besi peringkat 8, juga terjebak di level itu. Dia telah mencapai basis kultivasi 9 cincin dengan mengonsumsi beberapa harta surga dan bumi, tetapi itu tidak melakukan apapun untuk meningkatkan tingkat penempaannya sendiri. Itu juga penyesalan terbesar Mu Chen dalam hidupnya. Bagi Tang Wulin, pemurnian surgawi adalah sesuatu yang harus dia pelajari. Ini karena dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuat armor tempur 4 kata, dan satu-satunya cara dia bisa melakukan itu adalah dengan berusaha meningkatkan keterampilan menempanya. Dengan basis kultivasi dan kemampuan tubuhnya saat ini, dia sudah bisa mempertimbangkan masalah pembuatan baju besi pertempuran 4 kata. Di masa depan, dia ingin menguji kekuatannya melawan master sejati di puncaknya. Dia tidak bisa melakukannya tanpa armor perang 4 kata. "Tolong ajari aku, Paman Tuan," kata Tang Wulin dengan hormat. Saat dia menatapnya, Zhenhua menunjukkan senyum yang benar-benar nyaman. "Saya sudah lama menunggu hari ini. Saya pikir saya harus menunggu setidaknya 5-10 tahun sampai Anda mencapai tahap ini. Namun, bagaimanapun juga, Anda adalah putra surga yang bangga. Anda jauh lebih cepat dari yang saya harapkan." Pemurnian surgawi sebenarnya adalah tindakan di luar kemampuan manusia. Jika Anda ingin melakukan pemurnian berat, Anda tidak hanya harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang logam itu sendiri, tetapi Anda juga harus memiliki tingkat pencerahan tertentu mengenai hukum langit dan bumi. Dalam pemurnian surgawi, pandai besi itu sendiri tidak akan menjadi orang yang menempa logam. Bagian yang lebih penting adalah memandu kekuatan dewa dan duniawi untuk memulai modifikasi logam secara lengkap dan menyeluruh. Sederhananya, pemurnian surgawi seperti mengubah logam menjadi roh yang hidup. Itulah yang kami sebut kekuatan penciptaan, dan itu yang paling penting. Pemurnian surgawi adalah penuntun kekuatan surga dan bumi untuk mengubah kehidupan yang diciptakan ini menjadi seorang ahli. Proses ini mirip dengan upacara kebangkitan yang kami alami para guru jiwa selama ulang tahun ke-6 kami. Jika kebangkitan itu berhasil, maka ada kemungkinan bagi kita untuk menjadi master jiwa. Jika kita gagal, maka kita hanya bisa menjadi orang biasa. Masalah terbesar dalam pemurnian surgawi adalah tingkat keberhasilan. Bahkan dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun, tingkat keberhasilan saya kurang dari 10%. Oleh karena itu, pembuatan setiap armor perang 4 kata akan menghabiskan sumber daya lautan. Dalam arti tertentu, pemurnian surgawi adalah sejenis pencerahan melalui persepsi. Saya tidak bisa mengajari Anda teknik rincin. Sebenarnya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pemurnian surgawi adalah permainan keberuntungan. Saya mengatakan ini karena energi asal akan terus bergeser selama proses pemurnian surgawi. Jika Anda beruntung, peluang Anda untuk sukses akan lebih tinggi. Itulah sebabnya, yang terpenting bagi Anda adalah mengalami proses pemurnian surgawi. Kemudian, Anda harus menghubungkannya dengan semua yang telah Anda pelajari hingga saat ini. Ingat, tidak ada Divine Craftsman yang sama, seperti yang selalu terjadi dalam sejarah. Saya juga berbeda dari guru saya sendiri. Setiap orang memiliki jalur pemurnian surgawi mereka sendiri, karena setiap orang memiliki pemahaman mereka sendiri tentang hukum langit dan bumi. Anda akan menggunakan pemahaman Anda sendiri dan menerapkannya pada logam yang akan Anda tuju. Setelah Anda berhasil, itu akan menjadi logam dewa yang dimurnikan surga. Proses mengubahnya menjadi logam dewa akan sangat sulit. Karenanya, Anda harus mempersiapkan hati dan pikiran dengan baik.
Anda tidak boleh tidak sabar, karena Anda selalu menyatu dengan kekuatan langit dan bumi selama proses pemurnian surgawi. Jika Anda menjadi tidak sabar, Anda mungkin akan jatuh ke dalam kegilaan. Solen 3 chapter 1450. Chapter 1450, Learning Heavenly Refinement Plus. Tang Wulin mendengarkan dengan saksama cerita Zhen Hua, dan mungkin memiliki pengetahuan dasar tentang Tianduan. Zhen Hua berkata, Anda ikut dengan saya, tidak peduli bagaimana Anda menjelaskannya, itu tidak sebaik melihat efek pelatihan langit dengan mata kepala sendiri. Saya akan benar-benar mendemonstrasikan pelatihan langit untuk Anda dan membimbing Anda untuk melakukannya. Kemudian Anda akan kembali dengan hati-hati. Pikirkan tentang itu, datanglah kepada saya seminggu sekali mulai sekarang sampai Anda menyelesaikan pelatihan hari pertama Anda. Saya tidak peduli berapa banyak hal yang Anda miliki, tetapi sebelum Anda dipromosikan, Anda harus tinggal untuk jangka waktu ini. Bandingkan dengan saya, yayasan Anda jauh lebih baik, terutama dalam hal kekuatan mental. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda untuk melakukan penempaan surgawi. Oleh karena itu, jangan pikirkan apa yang harus ditingkatkan secara bertahap di masa depan. Kita harus menyelesaikan upaya kita dan langsung mempromosikan ke tingkat penempaan surgawi. Setelah pengalaman sukses, kamu bisa perlahan-lahan menjelajahinya sendiri. Tapi sebelum itu, aku harus dijaga di sisimu untuk memastikan keamanan. Petik 2. Mendengar perkataan Zhen Hua, Tang Wulin ragu-ragu. Tinggal di Mingdu untuk menerima bimbingan pamannya untuk meningkatkan Tianduan, tampaknya ini menjadi masalah. Karena baik dia maupun Zhen Hua tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan promosi, bagaimana jika waktu ini terlalu lama? Akademi Shrek membutuhkan dia untuk membangun kembali di sana, dan dia harus kembali secepat mungkin setelah kontes seni bela diri selesai. Pagoda penyebaran roh akan menggunakan kontes seni bela diri untuk menghadapinya kali ini. Jika gagal, mungkin akan menggunakan beberapa cara nanti. Sebagai Master Sekte Tang Sekte dan Master Pavilion dari Sigat Pavilion of Shrek Academy, dia terikat tugas. Bagaimana Anda bisa tinggal jauh di luar? Zhen Hua melihat keraguan-raguannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Wulin, kamu harus mengerti arti dari Tianduan. Sekali kamu bisa menjadi seorang ahli pengrajin, maka bantuan untuk Akademi Shrek dan Sekte Tang tidak akan terbayangkan. Mungkin, kamu masih belum benar-benar mengerti arti menjadi pengrajin ahli. Sederhananya, jika kamu bisa menjadi ahli pengrajin, kamu bahkan memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan federasi sehingga mereka dapat mencabut hukuman Sekte Tang sebagai organisasi pengkhianatan. Apakah kamu mengerti? Ini tidak apa-apa. Tang Wulin tercengang, menatap Zhen Hua di depannya dengan tercengang. Zhen Hua tersenyum acuh tak acuh, di dunia ini, bunga adalah inti yang sebenarnya. Di hadapan minat yang cukup, tidak ada yang mustahil. Tentu saja apa yang baru saja saya katakan baik-baik saja, tetapi prasyaratnya adalah Anda harus membayar banyak untuk federasi. Berapa banyak kepingan Lord yang bekerja seperti level Carpenter seperti lengkap untuk mereka. Jadi, saya pasti tidak menyarankan Anda untuk melakukan negosiasi identitas Carpenter seperti itu dengan Lord. Maksud saya, sekadar memberitahu Anda, pengrajin dewa betapa pentingnya bagi federal. Saat ini, tentu saja, Tang Wulin tahu bahwa Zhen Hua dengan susah payah membujuk dirinya sendiri untuk membiarkan dirinya turun ke tingkat pengrajin. Dia juga tahu bahwa pengrajin ahli dapat membawa banyak manfaat, tetapi sekarang dia bukan hanya masalah pribadi, yang lebih penting, itu terkait dengan Sekte Tang dan Shrek. Paman, saya perlu mendiskusikan masalah ini dengan Tang Sekte dan Senior Shrek. Saya benar-benar minta maaf. Betapa mulia dan kesempatan yang rela diluangkan begitu lama oleh generasi pengrajin ahli untuk menemaninya dalam kultivasi. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bersalah? Zhen Hua menatapnya dalam-dalam dan menghela nafas, tidak masalah, Anda dapat menghubungi mereka terlebih dahulu. Namun, saya percaya bahwa selama mereka bukan orang yang picik, mereka tidak akan mengganggu latihan Anda kali ini. Tang Wulin meminta maaf lagi. Setelah Zhen Hua meminta maaf, dia minggir dan memutar nomor komunikasi pemandu jiwa. Hal pertama yang dia panggil adalah Long Yeiwei, dan alasannya Long Yeiwei bukannya ibu baptisnya adalah untuk menghindari kecurigaan. Jika itu adalah Roh Kudus Douluo, dia pasti akan berpikir lebih dari sudut pandangnya. Tentu tidak akan menghentikannya. Tentu saja kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika kamu tidak ada di sana, langit Shrek tidak akan jatuh, dan tulang tuaku. Jawaban Long Yeiwei sederhana dan lugas, hanya kalimat seperti itu. Kemudian Tang Wulin memanggil Zhang Xin Asmara Douluo.
Tidak ada yang perlu diragukan. Sekte Tang dan Shrek sama-sama membutuhkan pengrajin ahli. Jika saya Zhenhua, saya kira saya ingin merokok Anda. Haha, belajarlah menempa darinya, jawab Douluo yang asmara. Tang Wulin menoleh untuk melihat Zhenhua, dan melihat bahwa wajah paman agak jelek. Dia buru-buru berjalan, menurunkan alisnya dan datang ke Zhenhua. Paman, saya salah. Zhenhua melihat penampilannya yang tampaknya berperilaku baik, dan tidak bisa menahan tawa dan kutukan. Ada apa? Ayo pergi. Dia secara alami tidak akan menyalahkan Tang Wulin. Shrek dan Tang Sekte adalah tanggung jawab Tang Wulin. Faktanya, Tang Wulin menjadi pemimpin sekte dari Sekte Tang dan Akademi Shrek. Hatinya juga penuh dengan seruan. Sejak pertama kali melihat Tang Wulin, dia merasa memiliki penerus. Tapi saya tidak menyangka dia tidak hanya memiliki bakat yang sangat tinggi dalam menempa, tetapi juga di aspek lainnya. Zhenhua merasa untuk pertama kalinya bahwa menjadi terlalu baik bukanlah hal yang baik karena terlalu banyak orang yang bersaing untuk itu. Sebagai satu-satunya pengrajin ahli di daratan, Zhenhua adalah yang paling bangga di tulangnya, tetapi meskipun demikian, dia harus bersaing dengan partai lain untuk mendapatkan murid ini. Karena dia tidak dapat menemukan orang lain dengan bakat seperti itu untuk menempa seperti orang kecil ini. Jika dia tidak bisa dibudidayakan sebagai pengrajin ahli, Zhenhua pasti akan mati. Setelah mengganti tinta orang lain di depannya, dia sudah pergi. Tetapi untuk Tang Wulin, dia hanya bisa menahannya. Lagi pula, seorang pemuda yang bertanggung jawab bukanlah hal yang buruk. Zhenhua bahkan punya rencana untuk balas dendam di dalam hatinya. Setelah Tang Wulin menjadi ahli pengrajin, dia harus segera mengancamnya dengan rahmat dan menambahkan gelar lain, Presiden Asosiasi Pandai Besi. Atap. Ini adalah atap dengan kubah kaca besar. Bangunan ini milik Association of Blacksmiths dan merupakan salah satu gedung tertinggi di Mingdu. Ada 78 lantai. Dan sama sekali tidak ada kehadiran di sekitarnya pada ketinggian yang mirip dengannya. Kubah kaca di atapnya seperti bola kaca raksasa. Berdiri di sini dan melihat ke kejauhan, dalam cuaca cerah, Anda dapat melihat ratusan kilometer. Melihat bangunan di sekitarnya, Anda bisa melihat pegunungan kecil. Atap besar ini lebih dari 2000 meter persegi, yang sangat kosong. Tapi ingin masuk ke sini, tapi melalui 3 gerbang. Jangan melihat pelindung ini sebagai kaca. Faktanya, standar perlindungan penutup kaca ini dibuat sesuai dengan level pelindung induknya. Bahkan jika itu adalah limit Douluo, jangan pernah berpikir untuk menerobosnya sendirian. Masuk. Zhenhua memperkenalkan Tang Wulin dan berkata, seluruh atap kosong, dan ketika saya melihat sekeliling, saya merasa seperti digantung di udara. Tang Wulin berseru, benar-benar spektakuler. Soul Land 3 Chapter 1451. Chapter 1451, Third Hammer Fixes the Soul. Zhenhua sedikit tersenyum. Ini tidak dibuat untuk menarik napasmu. Ini memiliki sisi praktis untuk itu. Saya baru saja menyebutkan bahwa pemurnian surgawi menuntut kita untuk membimbing kekuatan surga dan bumi, yang akan dipengaruhi oleh berbagai elemen. Tidak hanya tidak stabil, itu juga akan dilemahkan dan diserap oleh banyak entitas. Itulah mengapa saya membangun platform kenaikan surgawi ini. Sejujurnya, semua produk pemurnian surgawi saya dimurnikan di sini. Platform kenaikan surgawi ini saja harganya lebih dari 1 set lengkap baju besi pertempuran 4 kata. Namun, itu dapat meningkatkan tingkat keberhasilan saya hingga 10%. Petik 2. Tang Wulin sangat terkejut. Berapa harga baju besi perang 4 kata? Itu pasti sosok astronomis. Tuan pamannya melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa platform kenaikan surgawi ini lebih mahal dari itu. Sungguh luar biasa. Satu-satunya tujuan dari konstruksi ini adalah untuk meningkatkan tingkat keberhasilan hingga 10%. Jika tingkat keberhasilan pemurnian surgawi dalam keadaan normal adalah 10%, apakah 20% di sini? Zhenhua tahu apa yang dia pikirkan. Dia berkata dengan senyum tipis, apakah Anda berpikir bahwa tingkat keberhasilan pemurnian surgawi saya akan menjadi 20% di sini? Tang Wulin mengangguk, bukankah itu? Zhenhua menggelengkan kepalanya. Jika semudah itu menaikkan tingkat keberhasilan keseluruhan sebesar 10%, apakah Divine Craftsman masih kekurangan pasokan? Saya berbicara tentang meningkatkan tingkat keberhasilan saya sendiri sebesar 10%, yang berarti itu akan meningkatkan tingkat keberhasilan keseluruhan sebesar 1%. Petik 2. Luar biasa, mata Tang Wulin melotot. Tingkat keberhasilan hanya meningkat 1% setelah menghabiskan uang dalam jumlah besar. Itu tidak pernah terdengar.
Zhenhua membawanya ke tengah atap. Dia mengetuk lantai dengan ringan dengan kaki kanannya. Dengan dengungan yang dalam dari bagian mekanis, struktur logam mulai menjulang di tengah atap. Struktur pertama yang terlihat adalah meja tempa, yang setidaknya 5 kali lebih besar dari model biasa. Semuanya berwarna perak muda. Tang Wulin melihatnya sekilas dan bisa merasakan kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya. Sensasi yang dia rasakan mirip dengan domain yang dilepaskan oleh armor perang 3 kata miliknya. Karena logam itu sendiri memiliki perasaan seperti domain, ini hanya bisa berarti satu hal. Permukaan meja tempa ini sendiri terbuat dari logam ilahi. Ini terlalu boros untuk berpikir bahwa seseorang benar-benar akan membuat meja tempa dari logam ilahi. Beberapa rak menjulang di sekeliling meja tempa, membentuk segi 8. Ada hingga 100 keping logam di setiap rak, sekitar 1000 seluruhnya. Jarak yang melelahkan membuat Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Zhenhua berkata, selain aku, kamu adalah orang kedua yang menginjakkan kaki di tempat ini. Bahkan gurumu belum pernah ke sini sebelumnya. Itu karena hanya mereka yang pasti akan menjadi pengrajin dewa yang bisa datang ke sini. Di masa depan, saya berharap Anda bisa menjadi master tempat ini juga. Anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya di sini. Logam yang Anda gunakan akan segera terisi kembali. Sumber daya asosiasi pandai besi akan didedikasikan untuk ini. Jika Anda menginginkannya, Anda akan memiliki persediaan sumber daya yang tidak terbatas. Zhenhua menunjuk ke langit. Dengan tambahan platform kenaikan surgawi ini, selama Anda menjadi pengrajin ilahi, Anda dapat menggunakannya secara langsung. Anda dapat memalsukan produk pemurnian surgawi di sini di masa depan. Tang Wulin mengangguk dengan penuh semangat. Paman Tuan, aku pasti akan bekerja keras. Zhenhua tersenyum tipis. Dia tidak berniat menyembunyikan niatnya untuk menggoda Tang Wulin. Asosiasi pandai besi akan memiliki penerus. Tonton dan pelajari. Saat dia mengatakan ini, Zhenhua mengulurkan tangan kanannya. 2 bongkahan logam terbang keluar dari kabinet harta karun di samping dan mendarat di meja tempa di tengah. Minat Tang Wulin terusik dan dilihat dengan penuh perhatian. Dia telah lama belajar menempa di bawah Zhenhua. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan Zhenhua melakukan pemurnian surgawi. Sebenarnya, bahkan di dunia pandai besi, tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk menyaksikan ini. Zhenhua meletakkan tangan kanannya di atas meja tempa di depannya dan menekannya sedikit. Sesuatu yang menarik terjadi. Permukaan meja tempa sepertinya meleleh. Kemudian, ia seperti membuka mulutnya dan menelan 2 bongkahan logam itu. Luar biasa. Meja tempa itu seperti makhluk hidup. Itu sendiri sudah merupakan harta karun. Pada saat yang sama, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan perubahan aura Zhenhua. Perasaan yang sangat menarik. Jika Tang Wulin menutup matanya, tuan pamannya akan hilang dalam akal sehatnya. Seolah-olah tuan pamannya telah sepenuhnya bergabung dengan dunia. Di sekelilingnya, platform kenaikan surgawi juga berubah. Kubah kaca transparan awalnya secara bertahap dicat dengan warna saat dia melihatnya dari dalam. Warnanya sangat samar, tetapi terus berubah. Tang Wulin bisa merasakan kepadatan unsur di daerah itu semakin meningkat. Dengan Zhenhua di tengah, berbagai elemen meningkat dalam kepadatan. Zhenhua melepaskan tipe aura yang unik. Tampaknya telah diaktifkan oleh kekuatan spiritualnya. Tang Wulin dengan cepat menemukan rahasia di balik anjungan kenaikan surgawi ini. Itu seperti penguat kekuatan spiritual. Itu memperkuat kekuatan spiritual Zhenhua keluar melalui dirinya sendiri dan karenanya membimbing lebih banyak elemen dari setiap jenis ke tempat ini. Tang Wulin sangat percaya diri dalam hal ini. Kekuatan spiritualnya adalah dari ranah domain roh. Posisinya di sana mantap dan tidak labil seperti sebelumnya. Jika domain roh dapat dibagi menjadi 10 peringkat, melalui kultivasinya yang tak kenal lelah dan penyelesaian 9 ujian Dewa Laut yang pertama, basis budidaya spiritual Tang Wulin saat ini berada di peringkat kelima. Dia bisa dianggap sebagai master jiwa dengan domain roh peringkat menengah. Bahkan limit Douluo mungkin tidak mencapai domain roh. Semakin maju seorang master jiwa, semakin sulit untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya, dan bahkan mungkin ada beberapa risiko yang terlibat. Tang Wulin hanya dapat terus meningkatkan dirinya sampai peringkat ini di bawah kombinasi keberuntungan dan kondisi yang menguntungkan. Pada saat itu, pusaran merah tua muncul di tengah meja tempa. Pusaran itu melonjak ke atas dan secara bertahap membentuk bola api merah gelap saat menonjol keluar. Ketika Tang Wulin melihat lebih dekat, dia memperhatikan bahwa bola api ini adalah 2 logam yang dia lihat barusan. Di bawah suhu setinggi itu,
mereka telah meleleh sepenuhnya dan bercampur satu sama lain. Pada titik ini, Zhenhua tiba-tiba membuka matanya. Mereka sangat cerdas dan fokus. Tubuhnya tidak bertambah besar, tapi dia memancarkan kehadiran yang sepertinya menghubungkan langit dengan bumi. Dia menyatukan tangannya dan gelombang kekuatan jiwanya yang tangguh langsung meledak. Palu merah tua yang besar yang dipadatkan dari kekuatan jiwa segera muncul. Bam! Dengan satu serangan, bola api merah tua itu diratakan. Ini. Tang Wulin menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Ini adalah pertama kalinya dia melihat logam langsung diratakan selama penempaan. Bukankah itu akan menghancurkan strukturnya? Namun, yang sangat mengejutkannya, dia dengan cepat menemukan bahwa itu tidak akan terjadi. Logam yang diratakan memantul kembali. Tang Wulin heran bahwa kedua logam campuran itu meningkat dalam tingkat harmoni. Dia juga seorang pandai besi peringkat 8. Secara alami, dia sangat akrab dengan penempaan sekring. Namun, dia tidak bisa melakukan apa yang baru saja dilakukan Zhenhua. Dia mencapai penempaan sekering dalam satu serangan. Benar, dengan satu pukulan palu, penempaan sekering kedua logam tersebut selesai. Juga, seberkas cahaya setinggi 1 kaki melesat ke arah langit. Ribuan orang dimurnikan dengan semangat. Grade 1000 halus, yang terbaik yang pernah ada. Ini bukanlah penempaan sederhana. Ini adalah dunia di mana roh pandai besi terhubung dengan tindakan menempa dirinya sendiri. Tang Wulin tidak hanya terpesona saat melihatnya, dia bahkan merasakan darahnya mendidih. Ini adalah bentuk penempaan yang ekstrim, keadaan yang dia cari. Palu besar itu naik dan turun. Bam! Kali ini, suara pukulan itu terdengar lebih keras. Aura kehidupan yang samar lahir dari serangan palu yang berat ini. Saat itu, Tang Wulin bahkan lebih fokus. Dia memperhatikan bahwa meskipun palu jatuh dengan cepat, sepanjang keseluruhan proses, berbagai elemen di platform kenaikan surgawi berkumpul ke arahnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Seolah-olah palu besar itu sendiri adalah corong yang menyatukan semua energi menjadi satu titik. Masuknya jumlah energi yang sangat besar dilemparkan kedua logam dengan pukulan palu ini. Juga, yang lebih mengejutkan Tang Wulin adalah bahwa kekuatan spiritual Zhenhua jelas belum berada di ranah spirit domain. Namun, kontrolnya terhadap elemen sangat ahli sehingga dia bisa memanipulasi setiap partikel. Elemen yang dimasukkan dengan jelas disesuaikan olehnya selama proses jatuhnya palu. Mereka dimasukkan ke dalam logam dengan rasio tertentu. Dari awal hingga akhir, semangat Zhenhua berada di puncaknya. Logam yang masih diratakan mengeluarkan dengungan, dan itu jelas memancarkan cahaya dari permukaannya. Spirit Forget dengan satu serangan palu. Mencapai tausan refinement dengan satu serangan palu sudah cukup mengesankan, tapi orang masih bisa membantah bahwa itu berkat efek dari meja tempa yang seperti alat dewa. Namun, apa yang bisa dikatakan tentang mencapai Spirit Forge dengan satu serangan? Banyak pandai besi terjebak di peringkat 4 dan tidak akan pernah belajar Spirit Forge sepanjang hidup mereka. Namun, di tangan pengrajin dewa ini, penempaan roh diselesaikan dengan satu serangan palu. Jika ini telah dilihat oleh pandai besi dari asosiasi pandai besi, mereka pasti sudah gila. Zhenhua sepertinya sudah terbiasa dengan ini. Dia mencengkeram palu besarnya dengan kedua tangan dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Kali ini, dia menaikkannya lebih tinggi dari 2 kali sebelumnya. Soul Land 3 Chapter 1452. Chapter 1452 Elemental Calamity. Zhenhua tiba-tiba berteriak ketika kekuatan jiwanya sendiri langsung meledak dan melonjak ke palu raksasa dengan liar. Berbagai elemen di udara juga mengalir ke palu raksasa. Air, api, bumi, dan angin. 4 jenis elemen. Karena waktu yang lebih lama, Tang Wulin dengan jelas merasakan bahwa ini adalah 4 elemen. Mereka juga diinfuskan dalam jumlah yang berbeda. Di antaranya, unsur api berjumlah paling banyak, disusul unsur tanah, unsur air, dan unsur angin dengan jumlah partikel paling sedikit. Mereka melapisi palu raksasa dan dihubungkan bersama secara organik. Di bawah pengaruh platform kenaikan surgawi, mereka dengan cepat berkumpul di atas palu. Datang, Zhenhua berteriak lagi. Palu jatuh. Ada suara gemuruh. Seluruh platform kenaikan surgawi berguncang dengan intens. Kali ini, palu raksasa tidak memantul kembali. Saat itu jatuh, pancaran 4 warna itu sepertinya telah diperbaiki di atas meja tempa. Seluruh meja tertutup cahaya warna-warni. Gelombang kejut energi yang menakutkan meledak dalam sekejap, dan berbagai elemen di udara melonjak dengan liar ke dalamnya. Detik berikutnya,
palu raksasa itu tiba-tiba terpental kembali. Riak cahaya aneh keluar dari meja tempah. Yang lebih aneh lagi adalah logam itu datar sebelum ini, tetapi telah berubah menjadi bola dan mulai memantul. Itu telah menjadi tembus cahaya dan tampaknya memiliki 4 cahaya berwarna yang meningkatkan kecantikan satu sama lain. Mereka adalah 4 elemen yang baru saja diinfuskan. Itu memantul dengan cara yang hidup di atas meja tempah dan mengeluarkan emosi yang menggembirakan. Soul Forge, ya, 1 pound Soul Forge. Dari awal proses penempaan hingga sekarang, Zhenhua telah memukul 3 kali. Serangan pertama adalah Tousan Refinement. Fuse Forge, ini sepertinya langkah paling sederhana dan paling langsung. Serangan kedua adalah Spirit Forge. Serangan ketiga adalah Soul Forge. Dengan hanya 3 pukulan, dalam waktu sekitar 2 menit, logam Soul Forge diproduksi. Bukan itu saja, Tang Wulin sendiri adalah seorang Saint Craftsman, jadi dia bisa lebih memahami kedalaman di balik seluruh proses penempaan. Logam yang memantul tidak hanya mengandung sifat dari 2 logam aslinya, tetapi juga 4 unsur yang dimasukkan ke dalamnya. Ini memberikan hasil akhir seolah-olah itu adalah sekering yang ditempa dengan 6 jenis elemen. Ini adalah bagian paling mengesankan dari penempaan Zhenhua. Jika itu hanya penempaan jiwa, Tang Wulin juga akan bisa melakukannya, meskipun dengan kecepatan lebih lambat. Namun, dia secara paksa meningkatkan kualitas logam dengan selisih besar melalui penempaan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Tang Wulin. Awalnya, Tang Wulin memiliki kepercayaan diri yang besar pada keterampilan menempanya sendiri. Namun, setelah dia menyaksikan Divine Craftsman dari suatu generasi menempa, dia benar-benar mengerti betapa besar jarak yang ada antara dia dan Zhenhua. Ini benar-benar penempaan. Ini bukan lagi seni. Ini praktis menciptakan kehidupan di tempat. Dia tidak tahu bahwa bahkan Zhenhua sendiri biasanya tidak akan memalsukan cara seperti itu. Ini karena itu akan menghabiskan banyak kekuatan mentalnya, dan tidak perlu melakukan ini. Alasan mengapa dia memilih untuk melakukan ini hari ini adalah untuk mengintimidasi Tang Wulin sehingga pemuda ini akan belajar pemurnian surgawi darinya dengan cara yang rendah hati. Bisa dikatakan bahwa pengrajin dewa ini telah mengeluarkan kartu trufnya. Logam Soul Forge terpental di atas meja tempah. Itu menunjukkan perasaan yang sangat penuh kasih sayang untuk Zhenhua. Pada titik itu, palu raksasa yang terbentuk dari kondensasi kekuatan jiwa Zhenhua menghilang. Dia menutup matanya lagi. Bies, tidak ada suara, tetapi Tang Wulin sepertinya telah mendengar dengungan dalam sekejap. Suara ini tidak berasal dari Zhenhua atau logam, tetapi dari sekelilingnya. Resonansi unsur. Sementara dia merasa kaget, Tang Wulin segera mengenali sensasi ini. Dia benar, ini adalah resonansi unsur. Saat Zhenhua menutup matanya, elemen di sekitarnya beresonansi dengannya. Sangat kuat. Paman Tuan tidak berada di ranah domain roh, tetapi dia mampu mengendalikan kekuatan spiritualnya sedemikian rupa dan memiliki kedekatan dengan elemen-elemen tersebut. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Dia harus memiliki pemahaman yang baik tentang hukum langit dan bumi. 4 elemen yang sama berkumpul di dekatnya. Kali ini, mereka berputar-putar di sekitar Zhenhua. Kubah Heavenly Ascension Platform juga diwarnai dengan 4 elemen. Gelombang kejut elemental yang padat secara bertahap menjadi lebih tebal. Corong 4 warna muncul di atas kepala Zhenhua dan elemen-elemen itu terus mengalir ke dalamnya. Elemen-elemen ini melayang di sekitar pusaran dan perlahan melebur ke dalamnya. Zhenhua masih menutup matanya dengan rapat dan tubuhnya bersinar redup. Metal Soul Forge di depannya sepertinya merasakan sesuatu. Itu berhenti bergerak dan menunggu dengan diam di mana itu. Ada sensasi yang menggelitik. Tang Wulin dengan jelas melihat logam Soul Forge berubah. Zhenhua tidak melakukan apapun padanya, tapi bentuk logam itu perlahan-lahan berubah. Dalam waktu singkat, dalam bentuk manusia. Fitur wajah secara bertahap mulai terbentuk. Tang Wulin terkejut melihat bahwa itu sangat mirip dengan Zhenhua. Itu tampak seperti versi miniatur dari Divine Craftsman. Apa ini tadi? Ini jelas bukan Soul Forging. Mungkinkah ini pemurnian surgawi? Namun, Tang Wulin jelas merasa bahwa Zhenhua tidak melakukan apa-apa. Ini adalah Heart Forging. Itu tempat Anda berkomunikasi dengan logam yang telah Anda tempa. Anda telah memberinya kecerdasan, dan Anda harus memberinya jiwa juga. Ini seperti anakmu, jadi kamu harus memiliki hati yang akan melindunginya dengan semua yang kamu punya. Penempaan jantung. Ini pertama kalinya Tang Wulin mendengar istilah ini. Komunikasi dari hati ke hati.
Mata Zhenhua masih tertutup. Dia menunjuk ke arah langit dengan satu tangan dan dia menunjuk ke arah bumi dengan tangan lainnya. Corong 4 warna di udara bergerak, perlahan-lahan melayang dari atas kepalanya ke atas logam. Kemudian, pancaran 4 warna itu dituangkan langsung ke logam. Seketika, humanoid logam itu berkedip dengan cahaya 4 warna. Itu diisi dengan gelombang kejut energi yang padat. Wajah Zhenhua menjadi sedikit pucat. Jelas sekali bahwa penempaan semacam ini merugikannya. Tang Wulin melompat ketika suara gemuruh datang entah dari mana, mengejutkannya. Petir 4 warna muncul di tengah pusaran mengambang dan menghantam logam 4 warna. Logam itu memiliki pancaran 4 warna yang cerah. Itu bergetar dan bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Kemudian berubah lagi, menjadi lebih gesit dari sebelumnya. Itu bahkan ditutupi dengan cahaya 4 warna samar yang sepertinya melindunginya seperti penghalang pelindung. Ada gemuruh lagi. Kilatan petir 4 warna, lebih tebal dari yang pertama, turun dari langit dan menghantam logam lagi. Logam 4 warna itu mengeluarkan teriakan tajam. Cahaya meledak dari permukaannya saat secara paksa menyerap energi petir. Tang Wulin dengan jelas melihat tubuh Zhenhua bergetar. Tak lama kemudian, Zhenhua melangkah maju. Kekuatan jiwanya yang putih susu menyembur dan melonjak ke logam 4 warna. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk dengan jari telunjuknya. Sesuatu yang tidak biasa terjadi. Humanoid logam itu juga mengangkat tangan kanannya. Ia mengulurkan jari telunjuknya dan menyejajarkannya dengan jari Zhenhua. Ada gemuruh ketiga, dan kilatan petir turun dari langit. Pancaran cahaya listrik memenuhi ruangan dalam sekejap. Tubuh Zhenhua bergetar dan aliran listrik mengalir di sekujur tubuhnya. Wajahnya menjadi lebih pucat sementara logam 4 warna ditutupi dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Sepanjang proses menyerap petir, suara kisi logam yang bergesekan dengan logam terdengar. Seolah-olah logam itu berada di bawah tekanan yang sangat besar. Zhenhua menghela nafas pelan dan mengayunkan lengan kirinya. Cahaya 4 warna tiba-tiba memudar dari platform kenaikan surgawi, dan elemen yang terkumpul menghilang. Pada saat yang sama, dia meraih logam di atas meja tempa dengan tangan kanannya dan bergeser ke belakang. Ledakan. Setelah petir keempat menyambar, awan di langit mulai menghilang bersama dengan cahaya 4 warna yang memudar. Tubuh Zhenhua bergoyang lembut. Dia tampak sedikit lemah, dan Tang Wulin buru-buru pergi untuk mendukungnya.